Ketika kalian ingin melakukan segala sesuatunya, khususnya dalam membuat suatu penulisan ilmiah, ada satu hal yang memang menjadi bagian penting, yaitu struktur atau susunan dalam penulisannya. Struktur ini sangat bermanfaat bagi penulisan kalian, khususnya dalam merangkai tulisan-tulisan tersebut menjadi satu bagian. Apa saja? Kita intro dulu ya. Percobaan dilakukan untuk mencoba suatu kegiatan baru yang belum pernah dilakukan oleh orang lain, atau membuktikan kebenaran dari suatu teori dan ilmu yang telah ada. Nah, kalau kamu melakukan suatu percobaan, kamu dapat menggunakan struktur ini dalam menyusun laporan tersebut. Struktur teks laporan percobaan terdiri dari dua hal, yaitu pernyataan umum dan uraian. Pernyataan umum memaparkan klasifikasi atau tentang bagian-bagian objek laporan percobaan secara umum atau universal. Jadi, hanya sebagian besarnya saja. Sedangkan, bagian uraian memaparkan bagian-bagian pokok dalam laporan percobaan secara terperinci, mendetail, dan jelas. Sehingga sebagian besar dari informasi pada laporan percobaan tersebut terdapat pada struktur ini. Bagian struktur pernyataan umum terdiri dari bagian judul, pendahuluan, dan tujuan. Judul merupakan bagian yang harus terpenting dalam laporan percobaan. Judul dapat menunjukkan tentang objek penelitian dan dapat mewakili seluruh dari isi yang ada, serta dapat memperlihatkan fakta yang ingin diungkapkan dengan jelas. Jadi yang harus dibutuhkan dalam bagian judul adalah bagaimana judul itu dapat mewakili dari segala yang ada dalam isi teks laporan percobaan. Dalam penulisan judul juga dibutuhkan suatu diksi yang menarik agar ketika orang melihat judul tersebut, orang mau untuk membaca teks laporan percobaan yang telah dibuat. Bagian pendahuluan. Secara umum, bagian pendahuluan menjelaskan tentang latar belakang mengenai rumusan masalah yang sebelumnya telah dirancang. Bagian pendahuluan ini juga menjelaskan secara garis besar latar belakang mengapa laporan percobaan ini dibuat atau mengapa percobaan ini dilaksanakan. Pada bagian pendahuluan ini, atau orang lain mungkin menyebutnya dengan bagian latar belakang, juga dijelaskan latar belakang dari teks percobaan yang ada, yang berisi tentang pertanyaan-pertanyaan, fenomena, ataupun kejadian yang melatar belakangi dari teks laporan percobaan tersebut. Tujuan. Pada bagian ini berisikan tentang keinginan yang dicapai atau diinginkan oleh peneliti. Bagian tujuan ini menjelaskan tentang apa saja yang diharapkan oleh peneliti sehingga kemudian peneliti dapat melakukan percobaan dengan arah tujuan yang tepat tanpa melebar kemanapun. Selain bagian dari pernyataan umum, kita juga akan coba lebih memperdalam mengenai bagian uraian struktur teks laporan percobaan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bagian struktur uraian teks laporan percobaan terdiri dari beberapa macam yang akan kita coba perjelas atau perdalam satu persatu. Alat dan bahan. Kita masih belum mengetahui apa itu perbedaan dari alat dan bahan, padahal keduanya memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Alat merupakan seperangkat benda yang dilakukan dalam percobaan, seperti misalnya pisau, gunting, dan lain sebagainya. Sedangkan bahan adalah benda-benda yang menjadi faktor penunjang dari percobaan yang dilakukan. Metode penelitian. Pada bagian ini memaparkan tentang cara yang digunakan dalam melakukan percobaan sesuai dengan landasan kajian teori. Metode penelitian biasanya dilakukan dengan teori-teori yang telah dikemukakan oleh para ilmuwan terdahulu. Langkah-langkah. Mengenai langkah-langkah, laporan percobaan harus sesuai dengan prosedur atau tahap-tahap proses penelitian. Jadi tidak asal sembarangan dalam melakukan percobaan. Harus ada prosedur yang jelas dan langkah-langkah yang jelas. Oleh karena itu, dalam teks laporan percobaan, langkah-langkah harus dibuat secara mendetail atau secara lengkap agar percobaan yang dilakukan juga menjadi lengkap dan tidak terkesan asal-asalan. Hasil percobaan. Setelah langkah-langkah dilakukan dalam percobaan tersebut, hasil percobaan harus juga dijelaskan dengan baik. Bagaimana
hasil dari percobaan yang ada atau hasil apa yang telah didapatkan dari percobaan yang telah dilakukan. Simpulan. Pada bagian simpulan ini merupakan bagian yang berisi tentang pendapat penulis atau peneliti terhadap percobaan yang telah dilakukan. Jadi setelah langkah-langkah sudah dilakukan dan hasil percobaan sudah didapatkan, peneliti dapat membuat suatu simpulan dari hasil yang telah dilakukan tersebut. Jadi seperti itulah struktur yang ada dalam teks laporan percobaan, yang dimana struktur ini harus saling berkaitan dan harus tersusun sesuai dengan yang ada. Oke, begitu saja untuk video kali ini mengenai struktur teks laporan percobaan. Kita akan bertemu lagi selanjutnya. Sampai bertemu kembali dan dadah.